Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasangkala kasolo alun salat subuh ala jawi salam kurang kari alun. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan berangkat haji tahun ini, dimudahkan berangkat umrah, dimudahkan segala hajat-hajatnya, disehatkan segala badannya, dibanyakkan isi kantongnya, mati masuk surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Ialah Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kita daripada tidur kita. Tidur adalah saudaranya mati. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara mati. Maka tatkala satu orang tidur tidak tahu apakah Allah Ta'ala bangunkan dia atau tidak, maka tatkala kita bangun dianjurkan dan disunnahkan Nabi kita baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus Masjid Nurul Muhsinin beserta jajarannya, Pak RW, Pak RT, hadirin wal hadirat, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu, tema kita pada pagi hari ini kita ambilkan dari kitab Tamyighul Ghafilin tentang keutamaan azan dan iqamah. Azan ini adalah satu dakwah yang sempurna, mengajak orang yang daripada luar masjid bagaimana masuk ke dalam masjid. Kalau di Indonesia alhamdulillah mudah. Tapi kalau Bapak dan Ibu pergi ke negeri-negeri lain, ada yang tak boleh azannya keluar mic-nya, cuma di dalam saja. Kalau di kita negeri kita ini masih mudah. Tapi hari ini kadang-kadang orang Islam mendengar azan ini tidak open lagi. Padahal kalau kita tengok hari ini Bapak dan Ibu, masjid kita ini dekat-dekat, suara azannya mendayu-dayu. Tapi sangat sedikit dibandingkan warga kita yang datang ke masjid. Padahal zaman dulu tatkala Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan, tidak ada mikrofon, fasilitasnya pun kurang. Tetapi kenapa waktu itu seluruh umat Islam datang ke masjid, terutama laki-laki?
Karena ada satu sifat, bahkan ada satu keyakinan. Maka maaf ini bagi adik-adik yang azan ni, perlu dihayati juga azan itu, bukan sekedar dia ucap saja. Sayyidina Bilal radhiyallahu an mendapatkan Islam itu dengan pengorbanan. Hari ini kita mendapatkan Islam itu dengan KTP, keturunan tanpa pengorbanan. Islam kita ini warisan. Sayyidina Bilal radhiyallahu an mendapatkan azan itu dengan pengorbanan. Dia masuk Islam dengan jerih payah, bahkan diintimidasi, bahkan dia akan ditindih, bahkan rela mau dibunuh. Tetapi Sayyidina Bilal radhiyallahu an tidak meninggalkan Islam. Ketika ditimpa dengan batu yang besar, ketika dicemeti, bahkan dicambuk, diiring keliling Ka'bah, maka Bilal katakan ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang satu. Ketika Nabi SAW memikirkan bagaimana cara mengajak orang Islam ini untuk berkumpul di masjid, maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, bagaimana usul kalian? Jadi Nabi SAW itu bapak dan ibu, kalau ada perkara-perkara untuk kemaslahatan umat, Nabi buat musyawarah, bukan putuskan sendiri. Walaupun Nabi SAW itu Allah berikan wahyu, tapi untuk kemaslahatan umat maka Nabi buat musyawarah. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana cara, apa usul kalian bagaimana untuk mengumpulkan orang Islam sehingga mereka datang ke masjid untuk salat berjamaah? Sebagian katakan, ya Rasulullah, bagaimana ketika waktu salat kita keliling kampung, kita katakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Maka kata Nabi SAW, kalau ini kurang pas. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setiap waktu solat maka kita bunyikan lonceng? Maka kata Nabi, kalau ini kebiasaan orang Nasrani. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setiap waktu solat kita nyalakan api, kita keliling kampung nyalakan api? Kalau tahu orang menyalakan api, maknanya tandanya solat berjamaah. Maka kata Nabi SAW, kalau ini kurang pas juga. Maka kembalilah kalian ke rumah kalian, pikirkan ini. Nanti ketika waktu subuh datang lagi ke masjid. Singkat cerita bapak dan ibu, ada satu orang sahabat Abdullah bin Zaid. Begitu risau dan fikirnya bagaimana cara mengumpulkan umat Islam itu ketika waktu solat. Bagaimana caranya, menyerunya. Maka ketika dia dalam keadaan tidur, diajar, datanglah malaikat. Datanglah satu orang mengajarkan, wahai Abdullah, maukah aku kabarkan kepada engkau satu perkara? Apabila engkau hendak mengajak orang untuk solat, maka engkau ucapkan kalimah seperti ini. Maka diajarkan di dalam mimpinya itu adalah kalimat-kalimatul azan. Ketika pagi hari, maka Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Maka Abdullah bin Zaid kata, ya Rasulullah, aku didatangi oleh satu orang, ketika di dalam tidurku dia ajarkan kalimah, kalimatul azan. Ini kenapa kita ceritakan ini asbabun nuzul azan, sebab-sebab terjadinya azan. Azan ini terjadi karena kerisauan Nabi SAW dan sahabat, bagaimana cara untuk memanggil orang salat. Maka diajarkanlah di dalam tidurnya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, sampai habis. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu engkau ajarkan kepada Bilal. Kenapa bapak dan ibu? Karena yang paling bagus suara itu adalah Bilal. Jadi maaf, azan ini bukan tempat ikram namanya. Oh, saya azan lah. Kalau suaranya tidak bagus,
makhrajnya nak mantap, belajar bagus dulu. Kenapa? Karena kita dengan adzan itu mengajak orang ke masjid. Apalagi kita orang Melayu nih Pak, kalau yang adzan nih kayak bambu pecah deh, mulai orang komplain, siapa lo yang adzan? Kalau beraja di rumah, jangan di masjid. Tapi kalau yang adzan itu suaranya bagus, makhrajnya mantap, ada irama Mekahnya sikit, enak. Itu beda tuh. Apalagi dia menghayati adzannya itu. Ini akan menimbulkan gairah semangat. Karena yang dilapaskan itu adalah kalimatul Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah ayatnya. Kemudian syahadat. Kemudian mengajak orang untuk solat. Maka kalau ini ada mulia, dibuat hari ini. Sebagaimana Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan dengan suara yang merdu. Sehingga suatu ketika tatkala Nabi SAW telah wafat, maka Bilal itu hijrah ke negeri Syam. Di dalam mimpinya Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau tidak datang lagi kepadaku? Apa yang menyebabkan engkau tidak datang lagi ke Madinah? Maka seketika itu Bilal pagi hari dia bangun, kemudian dia berangkat ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, dia berjumpa dengan Hasan dan Husain, cucunya Nabi SAW. Maka Hasan dan Husain mengatakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ini waktu solat akan tiba, silakan engkau mengumandangkan azan. Ketika azan Bilal berkumandang, seluruh penduduk Madinah dalam keadaan menangis. Kenapa mereka menangis ini, Bapak dan Ibu? Karena mereka terbayang dan teringat ketika masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Azan itu seakan-akan Nabi ada di hadapan mereka, seakan-akan Nabi berada di dalam kalangan mereka. Sehingga seluruh penduduk Madinah dalam keadaan menangis. Ini namanya hakikat azan. Jadi bukan azan-azan saja. Ya Bapak dan Ibu, kadang-kadang yang kita azankan nanti maaf, makhrajnya berbeda, beda artinya. Maka hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ausil Basri an Salamah bin Dirar ar-rajul min ahli Syam qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni bi'amalin wahidin adkhulu bihi al-jannah. Telah datanglah satu orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia bertanya kepadanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Maka kata Nabi, qul muadzin, jadilah engkau muadzin. Muadzin namanya tukang azan. Kalau bahasa kitanya Bilal. Qul muadzinu qaumika, jadilah engkau ni tukang azan daripada kaummu. Ya cadamika salatahum, dengan asbab engkau berazan mengumpulkan manusia supaya mereka solat. Qala ya Rasulullah illam atya, apabila aku tidak mampu ya Rasulullah, azan tak mantap dah, suara kurang pas pula, napas tak pula panjang. Kata Nabi SAW, kun imamu qaumika, kalau tak mampu jadi imam, tak bisa mampu azan jadi imam. Maka Bapak dan Ibu, di dalam fikih itu mana yang afdal antara azan dengan imam? Dan yang seafdal dia yang azan, dia yang iqamah. Dia yang azan, dia iqamah sebetulnya. Bukan yang azannya lain, iqamahnya lain. Kemudian dikata mana yang afdal, jadi imam kah jadi muadzin? Kalau muadzin itu adalah memanggil orang yang di luar masjid ke dalam masjid. Maka azan itu adalah dakwah yang sempurna. Sebagian mengatakan yang afdal itu adalah muadzin. Kenapa? Muadzin itu memanggil orang yang daripada luar masjid ke dalam masjid.
Ada juga sebagian pendapat yang afdal itu adalah imam. Tetapi keduanya mempunyai kemuliaan. Maka kata satu orang laki-laki tadi, kalau engkau tidak mampu jadi muadzin, maka kata Nabi, engkau jadi imam bagi kaummu, sehingga asbab engkau mengimami mereka, dirikanlah salat. Fa illam ati ya Rasulullah, kalau aku tidak mampu ya Rasulullah jadi muadzin, tidak jadi imam, tidak, maka lazimkan, wajibkan atasmu bagaimana engkau ini bisafil awali, berada di saf yang awal. Maka ini Pak, saf awal ini bukan tolak-tolak nih. Kalau kebiasaan orang kita kan tolak nih. Padahal safnya dah kosong. Saf awal itu lebih afdal bagi kita laki-laki. Bagi ibu yang lebih afdal itu saf belakang. Laki-laki itu yang afdal itu adalah saf yang awal. Dan tidak boleh buat saf baru kalau saf awalnya belum penuh. Sempurnakan dulu saf yang awal. Mula saf itu dari tengah ke kanan, baru kiri. Penuhkan dulu saf. Maaf, kadang-kadang kebiasaan orang kita nih, pada sudah renggang, imam dah kata saf lurus dan rapatkan, makmum ni masih belum juga ngerti. Kalau imam dah mengatakan saf lurus dan mesti merapatkan, dirapat. Kalau kosong langsung rapat. Pak, jangan gitu-gitu lagi. Misalnya dari ini masih kosong nih, bergeser dia. Kadang-kadang kita menggeserkan kaki kita pun berat. Tunggu pula yang datang dari belakang. Insyaallah Bapak dan Ibu, apalagi bagi laki-laki ini, yang paling afdal itu safnya yang awal. Kemudian warawi waqi'an Abdullah bin Walid bin Muhammad bin Nafi' an Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hadhil ayah fil muadzinin. Maka daripada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah turunlah ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala dan dia beramal soleh, lantas dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Maka azan itu adalah dakwah yang sempurna, mengajak manusia, mengajak makhluk untuk membesarkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia azan dia kata Allahu Akbar, diistiharkannya, dijaharkan bahwa Allah Ta'ala yang maha besar. Maka kita dianjurkan ketika mendengarkan azan, disuruh juga menjawab. Maaf Bapak dan Ibu, kebiasaan kita ini kadang-kadang ketika azan masih cerita juga gitu. Padahal sudah dalam masjid, ceritanya besar pula suaranya. Padahal ketika azan itu, amal ketika azan itu adalah kita mendengarkan azan itu. Kemudian kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya keagungan Allah itu masuk dalam hati kita. Kenapa? Setelah azan itu kita nanti ada solat qabliyah. Jadi ketika solat qabliyah itu, kalau kita dengar betul azan, kita ulang, supaya ketika solat qabliyah itu kebesaran Allah itu masuk dalam hati. Sehingga ketika iqamah didirikan, ketika solat fardu, betul-betul khusyuk di dalam solat. Kenapa? Karena sebelum solat dia sudah mengucapkan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah bersyahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita datang ke masjid, kita mampu solat bukan karena kekuatan kita, bukan karena sehat badan, bukan karena rumah dekat masjid, bukan karena kita punya kendaraan, tapi ini adalah pilihan daripada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mana azan itu adalah mengajak makhluknya kepada salat.
Dengan kalimat azan dikumandangkan itu mengajak seluruh makhluk. Orang-orang Islam ni terkala azan tu datang bagaimana teringat dia perintah Allah Ta'ala sedang digaungkan. Kalau bahasa kitanya, wahai manusia, ni azan dah, panggilan Allah telah datang, penyeru telah datang. Tinggalkanlah aktivitas, tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah apa yang kamu usahakan. Sekarang engkau datang kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dia melaksanakan salat. Kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghfiru lil muadzin madda sautuh, diampunkan bagi diberi ampun kepada muadzin sejauh mana suara azannya. Maka kalau bisa muadzin ini agak panjang suara sikit. Kalau nak panjang latihan supaya panjang suara, apalagi muda-muda. Panjang suaranya. Kenapa? Karena seluruh makhluk-makhluk akan mendoakan bagi muadzin. Manusia, jin, setiap benda yang keras, yang kering mendoakan maghfirah, ampunan terhadap muadzin. Sejauh mana suara azannya. Bahkan ketika azan dikumandangkan itu Bapak dan Ibu, setan akan lari sampai terkentut-kentut. Maka kalau ketika azan sebaiknya kita jangan ke WC. Karena ketika azan berkumandang itu setan akan lari. Tempat pertama yang akan didatanginya adalah WC. Karena tempat dia di situ. Makanya ketika kita masuk ke WC, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari setan jantan dan setan betina. Maka tempatnya di WC. Sebagusnya adabnya ketika azan itu jangan masuk WC, kecuali tidak tahan lagi. Maksudnya klepnya tidak pas lagi kan. Kalau ditahan takutnya tumpah di luar dia. Kemudian Bapak dan Ibu, walau mitu ujuri man shalla ma'ahu min ghairi ayanqusa min ujurim syai'un. Orang yang azan ini maka akan mendapatkan pahala semua orang yang datang bersamanya. Maksudnya semua orang yang solat ini maka muadzin mendapatkan pahalanya. Maka yang kita inginkan memang kalau azan itu yang bagus suaranya. Kalau ada yang kori-kori lagi, merdu pula suaranya. Karena mempengaruhi. Semakin banyak orang yang solat ke masjid ini, asbab dia azan, maka mendapat pahala semua orang yang solat, tanpa mengurangi pahala orang yang solat itu. Maka kita inginkan Bapak dan Ibu, bagaimana generasi muda ini kita latih. Kita latih mereka. Jangan pintar nyanyi saja, pintar yang lain pintar deh, tapi ketika azan tidak pintar deh. Mereka inilah tonggak-tonggak estafet perjuangan bangsa. Malam tadi saya ke Siak, di Islamic Center Siak. Kita adakan pertemuan santri. Yang hadir itu lebih kurang 300 orang lebih di Islamic Center Siak. Pembinaan terhadap generasi muda. Hari ini kita tanya Bapak dan Ibu, di manakah anak-anak muda kita? Mana banyak di masjidkah atau di luar masjid? Mana banyak yang belajar agama atau yang tidak? Sangat sedih kita. Tiba di Pekanbaru lebih kurang jam 12 kurang. Dari sanalah kita tengok, masyaallah, mulai dari jembatan Leton tu sampai ke MTQ tu, jam 12 malam Bapak dan Ibu, anak-anak muda masih jalan ya. Laki-laki dan wanita pula. Laki-laki dan wanitanya seperti suami istri. Saya bilang sama istri saya, "Dek, kok nak pegang-pegang kayak anak-anak tu? Awaklah halal kan? Kalah pula kita dengan anak-anak muda tu, belum nikah sudah pegang-pegang dia. Kita yang sudah punya anak 5 tak ada pegang-pegang lagi."
Ya Bapak dan Ibu, sedih kita Pak. Kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan tengah malam nih ya, keliling-keliling kota Pekanbaru nih, sedih kita. Anak-anak muda berada di simpang-simpang, anak muda berada di kafe-kafe, sedih kita. Apalagi malam tadi, dah rame. Maka sangat penting bagaimana pembinaan generasi muda kita. Masya Allah, kalau anak-anak kita ni datang ke masjid, Masya Allah, kita muliakan mereka, kita bantu mereka, kita didik mereka. Inilah generasi-generasi penerus kita nanti di masa depan. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, maka bibinya bertanya, binti Hakam kepada Nabi SAW, qala ya Rasulullah, al-maridu dhaifullah madama fi mardihi. Maka kata Nabi, satu orang yang sakit itu adalah tamunya Allah Ta'ala selama dalam masa sakitnya. Yarfa'u lahu kulla yawmin amal sab'ina syahidan. Kalau dia ketika sakit itu dia bersabar, senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun, maka Allah Ta'ala akan angkat derajat dari setiap harinya amalan 70 orang syahid. Ini fadilah orang sakit nih. Fadilah orang sakit, kalau dia bersabar dan tidak mengeluh, senantiasa ada istighfar, minta ampun, ya Allah, mungkin dengan sakit ini ya Allah menjadi penggugur dosa bagiku. Ya Allah, mungkin dengan sakit ini asbab aku semakin hari semakin taat kepadamu. Ya Allah, mungkin dengan asbab sakitnya menyebabkan aku ini ya Allah fikirnya, kerisauan untuk akhirat bertambah. Bersabarnya. Kalau dia tidak mengeluh Bapak dan Ibu, maka setiap hari dia dalam keadaan sakit itu Allah berikan pahala 70 orang mati syahid. Tetapi kalau dah mengeluh, sakit juga lain kan. Apalagi salahkan orang lain lagi. Salahkan, ini dah berobat ke dokter ni, tak sembuh-sembuh juga. Dokter, obat itu adalah makhluk, tidak bisa menyembuhkan. Kita disuruh ikhtiar berobat, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi tidak bisa kita salahkan dokternya, tidak bisa kita salahkan obatnya. Kenapa? Karena obat dan dokter itu bukan menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, yaghfiru lil mu'adhdhin madda sawti wa yasdaqu kullama sami'u min radbin wa yabisin. Satu orang mu'adhdhin maka diampunkan baginya sepanjang mana suaranya, dan setiap perkara yang mendengar daripada azannya akan mendoakan maghfirah, baik yang kering maupun yang basah. Maka memang Masya Allah, dulu Bapak dan Ibu, azan itu di tempat yang tinggi. Supaya apa? Kalau tempat yang tinggi itu dulu kan tidak ada pengeras suara. Kalau dari tempat tinggi supaya semua kalangan itu mendengar. Apalagi anginnya bertiup pula, ditiup angin lagi, panjang suaranya. Suaranya mantap lagi, Masya Allah. Maka sangat penting hari ini bagi kita Bapak dan Ibu. Sebetulnya hari-hari kita sudah mendengarkan azan, tetapi kenapa kalimat azan itu tak terhujam dalam diri kita? Bahkan yang sungguh sangat heran ya, rumahnya dekat dengan masjid, bahkan maaf, kadang-kadang dia gari masjid juga, karena garinya 2-3 kan azan pun tak terdengar. Sudah tidur di masjid lagi, tak terdengar azan. Kenapa? Karena azan itu dakwah yang sempurna. Lama lagi, bentar lagi azan, tidur dia. Rupanya tertidur. Maka kalau satu orang dia betul-betul tahu dengan hakikat azan itu Bapak dan Ibu, panggilan betul-betul hatinya, maka dia akan jaga.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsullahu yaumal qiyamati Bilalin ala naqati min nauqatil jannah yu'adzinu ala tahriha fa idza qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka ketika kita mendengarkan azan, seabdal-abdalnya dianjurkan kita menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kesaksian. Maka ada dalam satu riwayat itu, tatkala kita mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika kita mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu amalan Bapak dan Ibu, mungkin amal ini sudah lama ditinggalkan oleh orang kita. Padahal amalan itu kalau kita buat, Allah Ta'ala akan hindarkan mata kita daripada buta dan rabun. Ketika kita mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi, itu doanya. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditiupkan ke jempolnya, diusapkan ke matanya. Mudah-mudahan dengan dia buat seperti ini Bapak dan Ibu, Allah Ta'ala akan hindarkan matanya daripada rabun. Ini jarang kita buat nih. Saya pernah tengok-tengok juga, apalah dibaca. Kita cari di kitab-kitab dapat. Marhaban bi habibi, selamat datang dengan habibi, dengan kekasih kita. Wa qurrati aini, dan penyejuk mataku, Muhammad bin Abdullah, itulah nama Nabi kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca ini ketika mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia baca doa ini, maka Allah tak akan hindarkan dari matanya buta dan rabun. Dan ini sering saya tengok ketika kita berangkat dakwah ke India, Pakistan, Bangladesh. Saya tengok orang-orang tu gini-gininya, awak tak tahu juga kan apa yang dibaca. Maka tidak heran mereka ini kalau baca Quran tanpa mata, kacamata maksudnya. Walaupunnya umurnya 60-70 tahun, tapi masih muda dia baca Quran. Kalau kita umur 30 tahun baru kadang-kadang tak nampak lagi. Kadang kurang dari situ. Kalau baca Quran tak nampak, tapi kalau Soekarno-Hatta kencang nampaknya. Ya Bu. Kalau baca Quran tak nampak lagi, tapi kalau Soekarno-Hatta tu tahu dia serinya. Ini boleh kita amalkan ini nanti Bapak nanti. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam waruya anani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala ma min madinati yaktarul muadzin fiha aqallu barnida wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nada al muadzinun bil adhan hariba syaitan hatta yakuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, apabila penyeru satu orang muadzin menyerukan azan, maka hariba syaitan, lari setan, sehingga dia terbirit-birit sampai dengan jarak 3 mil daripada Madinah. 3 mil berapa Bapak dan Ibu? 3 mil lebih kurang 6 kilo Nah, sekitar itulah. Kalau azan ini dikumandangkan, maka setan itu lari sampai terkentut-kentut. Tetapi ketika azan telah selesai, maka syaitan itu datang. Ketika iqamah didirikan, syaitan lari. Ketika iqamah telah selesai, dia datang lagi. Sehingga ketika dia orang solat, maka syaitan katakan udkur kaza wa kaza,
ingat ini, ingat itu. Sehingga Bapak dan Ibu, banyak orang-orang yang sholat tidak tahu lagi berapa rakaatnya, apa yang dia baca. Kenapa? Karena syaitan itu takut dengan azan dan iqamah. Tapi ketika kita beribadah, syaitan tidak takut. Datang deh. Apalagi sopnya tidak rapat lagi. Enak. Ada renggang-renggangnya juga dah. Tambah tidak kusuk lagi. Apalagi sopnya tidaklah pula lurus. Maka kenapa imam katakan lurus dan rapatkan sop? Karena dari lurus dan rapat sop itu adalah untuk kesempurnaan solat. Kalau sopnya rapat dan lurus, maka syaitan tidak akan masuk. Kalau tidak, syaitan datang. Uzkur kadza wa kadza, ingat ini, ingat itu. Oh iya, lupa tadi ngunci pintu rumah. Pak Ako, subuh ni lama pula bacaannya. Kalau di kita. Kata bapak, dia lupa pula ngembok mobil motor. Kemarin kejadian pula kan, ada hilang motor. Galau nanti dia. Mang kerja setan menggoda. Maka itulah salah satu hikmahnya kenapa kita disuruh melapaskan ketika azan diulang lagi. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Ini adalah syahadat supaya membetulkan yakin kita, kalimah yang ada di diri kita. Sehingga tatkala kita solat nanti Bapak dan betul-betul kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-iman dhaminun wal mu'adzin mu'tamanun. Allahumma irsyadal a'imma waghfir lil mu'adzin. Kata Nabi SAW, imam itu adalah penanggung, penjamin. Kenapa? Imam ini adalah penjamin bagi kemaslahatan daripada makmumnya. Kemudian muadzin itu ada orang yang diberikan amanah. Maka muadzin ini mesti dia jaga. Jam berapa waktu maghrib, jam berapa waktu isya, jam berapa waktu subuh. Ini amanah yang Allah berikan kepada muadzin. Karena kalau salah di azan, bisa-bisa salah orang solat. Misalnya azan dia di luar waktu, atau azan sebelum masuk waktu. Makanya orang yang diberikan amanah adalah muadzin, dan imam ini adalah penanggung. Ketika orang sudah datang ke masjid, ketika solat akan didirikan, kesempurnaan solat dan diterimanya solat pertama ini tergantung dengan imamnya. Maka maaf Bapak dan Ibu, jadi imam ini tidak bisa coba-coba, tidak bisa karena tua. Oh, yang penting kan dia masih orang lama di kampung nih, paling tua, awal-awal bangun masjid, dia imam giginya ada. Tidak bisa jadi imam tuh. Bukan karena tuanya. Kalau tuanya gigi masih utuh tidak apa-apa, bacaan masih fasih. Takut-takutnya ini berubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang dia bedanya tipis dengan tebal, tapi itu fatal. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ta'ala, Allahumma ya Allah, tunjungilah para imam dan ampunkanlah para muadzin. Ya Allah, tunjungilah para imam dan ampunkanlah para muadzin. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu sebelum kita Isra? Ada 10 menit. Ya Pak Ji, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ingin saya tanyakan saat tadi saya fokus ke dasar. Saya ingin menanyakan pada sholat Jumat. Jumat zuhur yang dipakai adalah sholat zuhurnya digunakan untuk Jumat,
dipotong dengan 2 rakaat pada saat imam di mimbar. Yang ini saya pertanyakan, antara sholat sunat tahiyatul masjid dengan qobliyah Jumat. Qobliyah itu dilakukan setelah masuk waktu. Sementara kita pada sholat Jumat kita ini ada 2 azan, ada 1 kali azan. Nah ketika 1 kali azan, setelah khatib naik mimbar, barulah imam tadi baru masjid melantunkan azan. Nah pada saat itu kan kita tidak bisa lagi sholat qobliyah. Sementara dalam satu riwayat Rasulullah menyuruh sahabatnya berdiri karena langsung duduk ketika beliau sudah di atas mimbar. Jadi mohon sejelas-jelas saja, karena ini sering hal ini terjadi ketika orang masuk ke masjid itu imam sudah berada, khatib sudah berada di mimbar. Kemudian sholat yang dilakukannya itu apakah sholat tahiyatul masjid atau qobliyah Jumat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini masalah Jumat ya. Di negeri kita ini kan dia heterogen. Kalau kita ke Malaysia tuh dia satu paket. Zuhur itu Jumat itu mereka 2 kali azan. Kalau di Indonesia kan berbeda, masjidnya 2 kali atau sekali, sana 2 kali. Jadi apa yang kita buat kalau terjadi seperti itu? Seabdal-abdal orang yang masuk masjid adalah sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk. Kemudian kalau hari Jumat gimana? Dia masuk. Seabdal-abdalnya orang yang ketika hari Jumat itu adalah mendengarkan khatib khutbah, terutama rukun. Maka maaf Bapak, terutama Bapak, mesti kita jeli hari ini. Kalau kita masuk masjid khatib naik, kemudian rukunnya dibaca, ini seabdalnya bahkan menjadi sahnya Jumat. Setiap orang yang mendengarkan khatib itu mesti mendengarkan rukun khutbah. Kalau tidak mendengarkan rukun khutbah, maknanya Jumatnya tidak sempurna. Maka ini mesti dia tambah lagi nanti sebetulnya. Maaf. Rukun khutbah pertama adalah alhamdulillah, pujian namanya. Yang kedua, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang ketiga, wasiat ittaqullah. Yang keempat, ayat. Terutama di khutbah pertama dan khutbah kedua, 3 ini mesti dia dengar. Ayat salah satu. Khutbah pertama, kedua boleh ayat. Kemudian doa kan cuma di khutbah kedua. Maka 5 rukun ini Bapak dan Ibu mesti didengar oleh orang yang ketika khatib naik mimbar mesti didengar seluruh nih. Hari ini kita kan cuai nih. Itu kan tak masalah tuh. Sebetulnya mesti setiap Jumat itu mendengarkan rukun khutbah. Kalau dia tidak dengarkan rukun khutbah, maknanya sholat Jumatnya tidak sempurna. Bahkan bisa-bisa tak sah. Bukan untuk khatib aja, ini untuk kita gitu. Apalagi maaf Bapak dan Ibu, ini gak panjang sih Pak Ji ya penjelasan. Kadang-kadang kita baru khatib naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung tertekun, terduduk namanya, sama tekan tuh. Sampai ketika orang mau Allahu Akbar dibangunkan, maknanya dari awal sampai akhir dia tidak dengarkan rukun khutbah. Orang seperti ini ketika nanti selesai sholat Jumat, dia i'adah zuhur namanya. Dia ulangi sholat zuhur. Kenapa? Karena tidak dengarkan khatib dia. Fa'an situ wasma'u itu kan itu tuh, diam dan dengar. Makna dengar di situ dengarkan khutbah, terutama rukun-rukunnya. Kalau dia tidak mendengarkan rukun, maknanya tidak sah Jumatnya. Ini hati-hati untuk Bapak nih. Kebiasaan kita ini kadang-kadang kalau Jumat ini kesempatan terbaik itu tidur.
Karena apalagi kadang-kadang yang khatibnya tidak nengok jam kan, dibantainya 1 jam khatib tuh, itu tidur lagi. Jadi kalau kita datang bagaimana? Maka sebagian pendapat katakan kalau kita masuk masjid nampak khatib, tengok no, mana yang afdal, dengarkan khutbah atau salat tahiyatul masjid? Dia 2 nih dapatnya, 2 amal dalam satu waktu. Kan 2 amal nih, 1 tahiyatul masjid, 1 dengarkan khatib. Mana yang afdal? Ada sebagian pendapat kalau pun masuk masjid dia, kalaupun salat tahiyatul masjid, salat seringkas-ringkasnya, ringan. Maknanya Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, langsung ruku. Jangan panjang lah ayatnya. Baca aja yang rukun-rukun. Al-Fatihah langsung baca, Al-Fatihah ruku. Dah langsung, nanti rakaat kedua dah diringkaskan solatnya. Karena dia sudah masuk masjid. Kemudian dia dengarkan khutbah. Maka mesti jeli kita bapak dan ibu, terutama bapak-bapak, ya kan? Jangan panjang pula lah jelas khatib naik mimbar. Dia lama pula lah solat sunatnya. Karena ketika itu ada amal lagi. 1 amal dia solat tahiyatul masjid, 1 amal mendengarkan khatib. Itu Haji. Udah Haji? Ada lagi Bu? Penjelasannya belum jelas substansi dari pertanyaan. Maksudnya yang di mana lah belum jelas. Ketika kita sampai di masjid. Iya, makanya kalau kita masuk masjid, dia ada 2 mau kita pilih. Tergantung kita pilih yang mana. Dan dia semuanya afdal. Kalaupun kita mau sholat, ringkaskan sholatnya, jangan lama. Kalau kita sholat, ringkaskan sholat, baru duduk nanti dengarkan khutbah. Kalau kita tidak mau sholat pun tidak masalah juga. Tergantung kita pilih yang mana. Makanya yang seabdol-abdolnya datang sholat Jumat ini ada sebelum azan itu sudah datang. Yang abdol itu pagi-pagi hari datang Jumat. Kenapa? Hari ini kita tidak menyangka dan mengira hari ini mendengarkan khutbah itu tidak menjadi rukun, wajib. Zuhur 4 rakaat, pengganti 2 rakaat itu adalah mendengarkan khutbah. Maka kadang-kadang orang kita ngobrol dulu di situ, lah azan baru masuk dia, masuk pun, itu. Sebetulnya maaf Bapak dan Ibu, kalau zuhur kan 4 rakaat, ketika Jumat jadi 2, maka pengganti 2 rakaat ketika zuhur itu adalah mendengarkan khutbah, terutama rukun-rukun khutbah. Kalau saya pribadi kalau masuk, saya dengar kalau memang rukunnya pas rukun, ya dengarkan rukun lah. Tapi dia ada 2 pendapat. Pendapat pertama, boleh kita sholat tapi ringkas, ringan, langsung. Tapi kalau bapak dan ibu, bapak sudah duduk, jangan berdiri lagi. Kan sholat tahiyatul masjid itu dibuat kalau dia sudah masih berdiri. Kalau dia duduk, tidak ada lagi cerita sholat tahiyatul masjid. Misalnya 1 orang masuk masjid, langsung duduk dia, itu tidak ada lagi sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Kalau ada duduk dia dengar khutbah, tawajulah dengarkan khutbah. Dia ada 2 pendapat tuh. Kalau kita pilih, kalau saya pribadi ini kan tahiyatul masjid itu kan sunnah. Tapi kalau ini kan wajib. Apabila berjumpa sunnah dengan wajib, ambil yang wajib. Mendengarkan khutbah kan wajib tuh. Tahiyatul masjid itu sunnah. Kalau berjumpa 2 kaidah, mana yang didahulukan? Qada solat, qada puasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Utamakan dulu qada puasa, baru puasa 6 hari. Kenapa berjumpa yang wajib? Ini wajib nih, mendengarkan khatib wajib. Terutama rukun-rukun khutbah ini sunnah. Kalau berjumpa nih ambil dalilnya, ambil yang wajib. Maka kita usahakanlah setiap Jumat ini, masa setiap tahun tidak berubah gaya kita, terlambat aja. Kalau pergi kantor tidak terlambat, on time. Tapi kalau datang ke masjid terlambat terus.
Padahal ini Jumat, Sayyidul Ayam hari Jumat, penghulu hari itu adalah hari Jumat, dan saat-saat mustajab doa hari Jumat. Kalau orang yang datang awal pahalanya seperti bersedekah unta. Banyak keutamaan-keutamaan. Maka kalau kita berjumpa ini, ambil yang wajib. Wajibnya adalah mendengarkan khatib. Itu wajib. Nah, sebentar Pak Ustaz. Tadi kalau ketika azan sudah dikumandangkan, oke, yang tadi itu kan. Maksudnya begini, ketika kita lebih awal ke masjid, itu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum Jumat itu sholat rawatib atau sholat tahiyatul masjid. Karena ada sebagian yang berpendapat sholat rawatib itu setelah azan. Nah, ketika setelah azan kan berarti masuk yang Ustaz bilang tadi. Nah, ini gimana? Ya sekarang duduk persalahannya kan kita nih azannya sekali atau 2 kali. Sekali. Nah, kalau sekali tidak ada rawatib lagi, langsung duduk. Azannya sekali, langsung khatib naik. Ya tidak ada lagi sholat rawatibnya, kecuali azannya 2 kali. Ada sholat sunatnya. Sekarang kita tanya masjid kita ini sholat 2 kali, azannya atau sekali? Kalau sekali ya berarti tidak ada rawatib. Ya Pak, jangan dibuat pula sholat bulan. Itu nyawa tidak ngerti nama itu. Istilahnya dia kejar sunat, dia tinggalkan mendengarkan khutbah wajib, sholat sunatnya adalah sunnah. Kecuali nanti azannya di masjid itu 2 kali, boleh kita sholat sunat, istaqobliyah namanya. Tapi kalau azannya sekali, maka setelah azan itu kan khatib sudah naik nih, udah ada tawajuh aja lagi, duduk mendengarkan khutbah. Insyaallah Pak. Ada Bu? Udah nampaknya ada nunggu untuk di luar. Lontong dan menunggu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Kalau ada Bapak dan Ibu mau tanya doa tadi, ini live streamingnya nanti dibuka. Kalau enggak telepon aja saya nanti. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti di cuk tangan ini. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang keliru dari kemudian saya, supaya majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kepada tul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.